Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Brang Alam. Di kesempatan kali ini, Alhamdulillah, kita masih kedatangan saudara kita. Monggo Kang, ada yang ingin ditanyakan mungkin Kang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah Brang Alam, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, saya mau tanya perihal spiritual yang kaitan dengan masalah asmara, yaitu bagaimana tanda kalau misalkan saya ini kan masih lajang. Bismillah, besok kan menikah. Amin, amin. Oke, nah cara mengetahui tanda kalau jodoh saya itu sudah dekat gimana? Yang pertama, ini menurut beberapa ilmu petua dari guru-guru kita. Yang pertama yaitu berkenaan dengan masalah getaran hati. Hatinya itu memiliki getaran sendiri ketika berdekatan dengan seseorang. Contohnya ya, ini ibaratkan namanya siapa ya, Hasan. Hasan bertemu dengan Sinta. Nah, ketika Hasan berdekatan dengan Sinta, itu dalam hatinya itu ada getaran tersendiri. Getarannya itu semacam getaran kayak bahagia, bukan getaran seneng ya, getaran bahagia. Lah, getaran bahagia itu biasanya merupakan pertanda bahwasanya antara sukmo dari Hasan dan orang yang targetnya ini itu ada saling keterikatan, makanya ada getaran. Itu hal yang pertama yang sering terjadi secara umum menurut beberapa keterangan kitab. Kemudian misalkan getaran itu, cara membedakannya antara getaran asmara dan dia jodoh kita dengan getaran syahwat, bagaimana cara membedakannya? Gini, kalau cara membedakannya, yang pertama ketika getaran hati itu terpancar secara terus menerus dan waktunya, mohon maaf, tidak dalam hitungan waktu. Kalau mohon maaf dalam hitungan waktu kira-kira 1 menit, 2 menit, itu bagian dari nafsu. Namun ketika getaran tersebut bisa bertahan kira-kira sampai setengah jam. Kemudian ketika memandang seseorang yang disukainya, itu yang dipandang ada semacam pancaran energi sendiri. Lah, itu bagian dari sukmo yang terpancar. Itu cara membedakannya. Getarannya itu tidak bertahan 1 menit, 2 menit. Itu yang paling terpenting. Atau bahkan sampai teringat sampai pulang rumah ya Ki? Lah, semacam itu, sampai pulang rumah pun getaran tersebut masih ada. Sampai dibikin tidur itu loh, masih ada. Itu pertanda bahwasanya getaran hati itu bagian dari getaran asmoro, bagian dari getaran sukmo yang saling ngodot, saling ketertarikan. Apakah tanda itu juga paten atau jadi patokan untuk kita mengetahui bahwa dia itu jodoh kita gitu? Apakah ada yang lain? Gini, kalau ilmu paten itu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu ilmu patennya. Ini hanya ilmu yang berdasarkan naluriah keilmuan yang ada di Jawa. Karena ada sebab pendukung lain yang mengatasnamakan akan getaran cinta, yaitu adanya perubahan perilaku. Jadi di sini juga dijelaskan bahwasanya ketika getaran hati semakin terpancar, semakin kencang, maka akan merubah perilaku seseorang. Jadi seseorang yang, mohon maaf, sebelumnya suka mendem, suka medok, suka lainnya, hal-hal tersebut lama-kelamaan mulai tergerus, mulai hilang. Perubahan perilaku yang awal mulanya buruk menjadi baik, yang awal mulanya baik semakin menjadi orang yang lebih baik, semacam itu. Jadi selain kita senang atau mendapat getaran dan merasakan itu sampai di bawah tidur dan sebagainya, itu ada rasa bahwa kita harus membuat diri kita lebih baik agar dia itu menerima saya, begitu ya? Lah, semacam itu. Ketika seseorang getaran hatinya semakin kuat, getaran tersebut kan lama-kelamaan kan akan terpancar dalam otak. Otak itu akan merespon, wah, saya ini kalau sama Mbak Dinda ini soleha, cantik, berkerudung, saya ya harus berpenampilan baik juga agar disandingkan tidak malu-maluin, semacam itu. Ada kesadaran hati yang hal tersebut terpancar secara naluriah, secara alami, itu bukan dibuat-buat.
Mohon maaf jika dibuat-buat, apakah nanti itu bagian jodoh? Ya bukan. Pancaran hati secara alamiah itu yang memunculkan gejolak bahwasanya hal tersebut pertanda, wah Mbak Dinda itu berarti jodoh saya, semacam itu. Baik, apakah ada pertanda lain yang hubungannya dengan spiritual asmara itu? Apakah saya harus mengikat sukmonya atau pertanda lain tuh gimana gitu? Oke. Menurut keterangan kitab ini bahwasanya ketika dua hal yang tadi sudah terjadi, tahapan yang paling umum ini biasanya merasa sudah lengkap. Merasa sudah lengkap dalam artian sukmonya ini merasa sudah menyatu. Lah, untuk mengetahui sukmo sudah menyatu atau belum ini bagaimana? Ya memang ada tata cara khususnya untuk menyatukan sukmo. Dan untuk menyatukan sukmo, salah satu cara yang diajarkan yaitu dengan memanfaatkan sebuah sarana, banyak sih sebenarnya. Namun kali ini karena di depan saya kebetulan ada parfum, bisa memanfaatkan sarana parfum mahabbah. Parfum mahabbah ini tujuan utamanya untuk mengikat sukmo. Karena ketika sukmo sudah terikat, nanti kita akan mengetahui apakah orang ini, mohon maaf, memang benar-benar jodohnya ataukah hanya halusinasi semata. Karena terkadang ada seseorang yang begitu senangnya sama seseorang hingga membayangkan serasa sudah menyatu, serasa sudah dekat dan lainnya. Dan hal ini harus dibuktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Dengan menarik sukmonya. Untuk menarik sukmonya, salah satu cara yang bisa saya ajarkan, ya monggo dengan memanfaatkan sarana parfum mahabbah. Jadi kalau misal pakai sarana parfum mahabbah itu fungsinya apa sebenarnya Ki? Apakah meningkatkan daya karisma atau spiritual, apa fungsi utamanya apa? Oke, fungsi utamanya yaitu yang pertama membuka energi spiritual asmoro terlebih dahulu. Ketika seseorang menggunakan parfum ini secara alamiah, energi asmoronya akan terpancar. Nah, ketika energi spiritual asmoro akan terpancar, maka energi spiritual asmoro ini secara otomatis akan geret ataupun menarik jodohnya. Nah, ketika jodohnya sudah ketarik, tugas terakhir yaitu mengikatnya. Mengikatnya dengan kepastian, jangan mengikatnya hanya dengan bualan saja. Mengikatnya dengan kepastian untuk memiliki, kepastian untuk meminang, kepastian untuk menikah. Serius berarti ya? Nggih, keseriusan. Nah, kemudian apakah dengan ketika memanfaatkan sarana parfum mahabbah itu akan luntur, atau ketika mainnya habis itu akan luntur juga kayak cincanya? Nggih, begini. Parfum ini tujuan utamanya yaitu untuk membuka energi spiritual asmoro. Ketika energi spiritual asmoro sudah terbuka dan selama menggunakan ageman ini ataupun minyak ini, parfum ini tidak ada niatan yang buruk, insya Allah manfaatnya masih tetap ada. Jadi nanti mohon maaf ketika parfumnya akan habis bisa diisi ulang dengan parfum yang sama ataupun yang berbeda, tidak masalah. Karena parfumnya dan juga wadahnya ini sudah saya asma secara khusus. Jadi meskipun habis nanti tinggal menghubungi saya, nanti akan saya selaraskan energinya dari sini. Baik, terima kasih. Kalau begitu cukup Ki. Untuk pertanyaan lain akan saya tanyakan lagi di lain kesempatan. Nggih. Demikian wejangan kali ini bagi jenengan yang sampai saat ini kok masih jomblo, sementara umurnya mohon maaf sudah hampir mencapai 30 tahun. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menikah itu ketika umur 25. Jadi ketika jenengan umur 25 belum menikah, ini ya bid'ah. Namun ini hanya bercanda ya. Jangan jadikan nanti dimasukkan hati, wah kisah perang begini-begini. Enggak, saya ingin memotivasi agar jenengan semuanya ini lebih semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.